Oke, kembali lagi bersama saya di channel Tech Atmosphere. Kali ini kita akan melakukan testing di aplikasi si Flutter. Nah, semakin banyak fitur yang kita buat, semakin sulit kita untuk mengujinya secara manual. Nah, biasanya kita kenal dengan istilah click tester. Untuk mempermudah kita dalam menguji aplikasi dengan semakin banyaknya fitur yang kita buat, kita akan menggunakan automation test di dalam aplikasi Flutter kita agar kita yakin dan pede pada saat kita mempublish ke production, baik itu ke Play Store maupun ke App Store, dengan mempertahankan fungsionalitas dari si fitur tersebut, sehingga mengurangi bug yang muncul di dalam aplikasi. Nah, automation test yang ada di dalam Flutter ini terdiri dari 3 kategori. Di antaranya ada unit test yang menguji single function, method, maupun si kelasnya. Lalu ada widget test yang menguji widget yang kita render di dalam aplikasi itu sudah tersesuai dengan logic yang kita buat. Lalu yang terakhir yang paling lama nih, integration test, di mana menguji aplikasi secara utuh dari awal sampai ujung sehingga aplikasi siap untuk di-deploy ke Play Store. Nah, di sini semakin kita banyak membuat unit test dan widget test yang di-track oleh code coverage, di mana si code coverage ini men-trace setiap line code yang kita buat apakah sudah tercover dengan logic yang ada di dalam aplikasi, sehingga semua use case dan test case yang kita buat itu sesuai. Nah, di sini ada perbandingan di antaranya untuk unit test, widget, dan integration, di mana confidence-nya itu untuk unit low, semakin tinggi itu semakin yakin bahwa kita siap. Lalu ada maintenance cost-nya, low, higher, and highest, dependensinya sedikit, lebih banyak, dan sangat banyak, dan execution speed-nya itu cepat, dan lambat. Oke, saat ini kita akan melakukan unit test yang pertama di dalam pengujian aplikasi kita. Jadi si unit test ini menguji fungsi, method, maupun kelas. Jadi goals dari si unit test ini untuk memverifikasi apakah logic yang kita buat di dalam aplikasi itu sudah sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Nah, biasanya di si unit test ini kita menghilangkan semua external dependency kayak misalkan HTTP, repository, dan lain-lain dengan menggunakan kelas mock. Oke, langsung saja kita coba. Karena kemarin kita sudah menggunakan blok, si blok ini punya package sendiri yang bisa kita gunakan untuk mempermudah dalam pengujian aplikasi kita. Nah, ini namanya block test. Jadi kita akan install dulu si block test ini. Nah, biasanya kalau misalkan di aplikasi Flutter, kita sudah tersedia secara default Flutter test yang ada di sini. Oke. Kita install dulu. Si block testnya. Oke, sudah terinstall. Nah, nanti muncul di dev dependency untuk si block test. Saat ini ada di versi 9.10. Nah, untuk melakukan unit test, di sini ada folder yang namanya folder test. Nah, kita akan menguji logic yang sudah kita buat di dalam kelas folder block ini untuk halaman login. Oke, jadi kita akan buat satu folder baru di dalam folder test yang namanya block. Oke. Selanjutnya, kita akan menguji pertama hal yang paling mudah itu dari eventnya si block dan state-nya. Oke, kita akan membuat satu file baru yang namanya, ini bukan Dart ini, folder harusnya. Oke, kita buat satu folder namanya block di sini. Oke. Lalu kita buat satu kelas yang namanya login event test. Oke, seperti ini ya. Oke. Login event test. Oke. Lalu kita akan membuat satu function void main. Nah, di dalam unit test ini ada yang namanya
grouping. Jika kita lihat di dalam halaman Introduction to Unit Test, di sini ada kelas void main, lalu ada satu test case. Di sini ada satu kelas untuk menguji counter untuk increment dan decrement-nya. Nah, di sini kita akan buat satu grup. Jadi di sini kalau misalkan kita ingin mengkombinasikan beberapa test case, kita bisa kombinasikan di dalam sebuah grup seperti ini. Jadi test case-nya di dalam grup. Oke. Jadi kita akan buat misalkan grup login event seperti ini. Oke. Lalu di dalamnya ada satu test case support value comparison. Oke. Sorry, ini harusnya kurang awal. Lalu kita masukkan tesnya. Kita akan compare value dari si event login submit. Oke, kita coba ya. Login submit. Dan login submit. Oke, kita coba dengan cara klik kanan. Di sini ada run test dan ada run test with coverage. Nah, kalau run test with coverage, nanti kalian akan bisa melihat jumlah persentase dari kelas yang kita tes, apakah di cover berapa persennya dari line yang sudah kita buat. Oke, langsung kita klik kanan saja untuk mengujinya. Klik kanan, run test in login event with coverage. Kita tunggu hasil tesnya. Oke. Oke, tes resultnya pas ya, berhasil. Tapi coverage-nya masih di 50% karena yang ada di sini itu nggak kita gunakan karena di dalam abstract class. Nanti kita coba untuk melakukan implementasi. Selanjutnya kita akan menggunakan menguji tes di dalam login state yang ini. Oke, seperti biasa kita akan membuat satu file baru di dalam folder blog dengan nama login state test seperti ini ya. Kita buat kelas function main baru. Lalu kita buat satu grup dengan nama login state. Oke. Kita tambahkan test case support value comparison. Oke, seperti ini. Lalu kita tambahkan untuk matcher-nya. Untuk actualnya kita set dengan login state. Untuk matcher expected result-nya kita tambahkan juga login state seperti ini ya. Oke, kita jalankan lagi, klik kanan, run test with coverage. Oke, berhasil juga. Lalu selanjutnya kita juga tambahkan beberapa test case, misalkan seperti kita compare objek login state ini tapi dengan nilai kosong yang ada di sini. Jadi ada atribut status tapi kita buat dengan konten yang kosong. Misalkan same object with no property or path. Oke, seperti ini ya. Kita set dengan matcher-nya login state copy with kosong dan login state yang ada di sini. Oke, seperti ini ya. Kita jalankan lagi tesnya.
Oke, berhasil juga ya. Lalu kita juga buat satu state baru. Misalkan kita akan mengcompare nilai dari login state dengan statusnya itu, status awalnya itu none. Karena di sini juga none ya. Kita coba same object with status none as default misalkan. Oke. Kita tambahkan expect lagi login state. Oke. Copy with status. Login statusnya itu none. Login state-nya none. Bentar, mana ini? Sebentar, copy with login status. Ini bukan login state, login status. Oke. Lalu matchernya login state juga. Login state. Oke, seperti ini ya. Kita tes lagi. Oke, berhasil juga ya. Sudah 3 test case yang kita buat. Selanjutnya yang terakhir nih mungkin. Jika status dua-duanya kita set. Misalkan same object with status copied on board. Seperti ini ya. Oke. Kita buat lagi expect cause login state. Copy with status. Login status misalkan loading ya. Oke. Kita buat lagi dengan hal yang sama. Login state. Copy with statusnya login status. Loading juga. Oke, seperti ini ya. Kita tes lagi. Oke, berhasil juga ya. Jadi di si login state ini sudah kita buat 4 test case. Nah, bisa kalian lihat coverage lainnya itu 100%. Jadi semua objek lainnya di sini sudah kita tes dengan berbagai macam kondisi. Nah, selanjutnya kita akan menguji kelas login block di mana di sini kita simpan business logic untuk si halaman login ini. Oke, pertama si login block ini menggunakan kelas repository yang ada di sini. Nah, karena unit test ini menghilangkan external dependency, maka hal pertama yang akan kita lakukan adalah menginjek si login block ini dengan menggunakan constructor untuk mengisi si login repository. Oke. Jadi kita akan mengganti dan menambahkan si login repository ini ke dalam constructor si login block ini. Jadi akan kita tambahkan di sini required login repository. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi instansiasi login repository di dalam blok ini akan kita hilangkan. Seperti ini ya. Oke. Lalu kita akan set di sini sebagai repository repository di set repository. Oke, seperti ini ya. Nah, di halaman login page-nya kita akan set pada saat kita menginstansiasi si login block ini dengan repository ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa menggunakan injection untuk repository dengan menggunakan fake class atau yang kita kenal dengan mocking class. Jadi pertama kita akan buat lagi satu file baru yang bernama login block test di dalam kelas test block ini. Kita buat satu file baru yang namanya login block test. Oke, seperti ini ya. Seperti biasa kita akan buat satu function main baru. Oke. Nah,
Kalau di halaman login page ini kita menggunakan real class, menggunakan login repository. Nah, sekarang kita akan menginjek login block ini dengan menggunakan fake class, tapi dengan bantuan satu package yang bernama Mocktail. Nah, biasanya kalau pengujian itu untuk menggunakan mocking class, biasanya kita menggunakan Mockito. Nah, tapi si Mockito ini, kalau menurut saya, terdapat beberapa file generation yang bisa kita sederhanakan dengan menggunakan package yang bernama Mocktail. Kita lihat bagaimana cara kerjanya. Kita install dulu si Mocktail ini. Kita install dulu di dev dependency. Oke. Kita lihat, kita tunggu dulu. Nah, sudah terinstall ya. Nanti muncul Mocktail di sini. Coba kita close dulu. Nah, sudah muncul ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat satu kelas fake class untuk si login repository ini. Misalkan kita beri nama kelas mock login repository yang di-extend dengan mock yang diimplement dari si real login repository. Oke, seperti ini ya. Kita import dulu. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat satu variabel login repository. Oke, seperti ini. Lalu akan kita tambahkan satu function di dalam yang bernama setup. Si function ini nanti akan kita gunakan untuk seluruh test case yang akan kita pakai. Oke. Seperti ini ya. Oke. Lalu kita inisialisasi si login repository ini di dalam sini. Jadi kita akan instantiate menggunakan mock login repository. Oke. Selanjutnya, kita akan buat satu test case lagi. Kita akan buat satu grup. Lalu di sini kita tambahkan login block group. Oke. Misalkan kita buat satu test case untuk menguji state dari si login block. Kita buat satu variabel login block. Kita inisialisasi login block. Oke. Nah, repository ini akan kita set dengan menggunakan mock login repository tadi. Jadi kita masukkan login repository yang sudah di mock. Jadi mock itu istilahnya seperti mengisolasi function real yang kita gunakan di dalam event ini. Nah, ini kan repository memanggil function login. Nah, jadi nanti si login ini akan kita ganti dengan fake function. Oke. Misalkan si login block ini pada saat kita inisialisasi, kita akan compare state-nya misalkan dengan xpic login block state-nya. Oke. Lalu kita lihat juga default state-nya dengan si login state. Kita compare. Oke, seperti ini ya. Lalu kita klik kanan untuk menguji si state login block ini. Kita tes, kita run saja. Run with coverage. Kita tunggu sebentar. Login block test local repository has not been initialized. Kita coba lihat dulu apa yang salah nih. Oh iya, ini kita belum menambahkan test case-nya. Oke, sorry. Kita buat satu test case dulu. Jadi setelah grup itu kita harusnya membuat test case dulu. Misalkan kita namakan initial state is login state. Oke, sorry. Seperti ini. Lalu kita masukkan logiknya di sini. Oke, salah. Sorry. Jadi kita buat login block yang kita inisialisasi dengan login block, di mana login repositorinya kita buat sebagai mocking class. Lalu kita expect state-nya dengan menggunakan login state. Oke, kita coba lagi run.
Oke, berhasil ya. Jadi state-nya itu ketika kita compare dengan login state sama dengan yang dibuat oleh si login block. Oke, selanjutnya kita akan menguji pada saat kita mensubmit tombol login. Jadi pada saat kita mensubmit tombol login, kita mendispatch sebuah event ke dalam function login ini yang ada di dalam login block yang ada di sini on submit. Nah, di sini kita akan menambahkan satu function dengan menggunakan block test yang sudah tidak install tadi barusan. Jadi kita akan menggunakan block test untuk menguji runutan dari event dan logic yang sudah kita buat. Pertama, untuk menggunakan block test di sini. Nah, di sini ya. Kita akan tambahkan block test dengan tipe login block dan login state-nya seperti ini ya. Oke, kita tambahkan description-nya misalkan emit loading dan succeed ketika berhasil. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya pertama kita akan melakukan build si login block-nya, login block di sini dengan login repository barusan. Oke, seperti ini ya. Lalu di sini kita bisa menambahkan function setup. Nah, si function setup ini kita akan gunakan untuk menginisialisasi state yang kita harapkan. Jadi ada istilah yang namanya stub post, stub mocking. Jadi ketika kita lihat di function ini, pada saat kita memanggil login repository ini, nah ini kan memanggil real class. Nah, ketika kita harapkan bahwa si function login ini mengembalikan nilai sesuatu, nah kita akan melakukan stub terhadap block test ini. Di sini kita akan buat misalkan menggunakan function yang namanya when, lalu saat mengembalikan login repository, maksudnya saat memanggil login repository dengan nilai misalkan nirwan 1 dan passwordnya 123, maka kembalikan sebuah nilai dengan value my response dengan nilai my response yang ada di sini. Nah, karena si repository login ini mengembalikan nilai HTTP response, jadi kita akan melakukan yang namanya instansiasi HTTP response ini di dalam repository. Jadi kita akan menghilangkan dependensi HTTP ini di dalam kelas si block ini. Oke, pertama kita akan rubah dulu karena di sini kan kita akan menggunakan fake answer. Jadi di sini ketika kita memanggil login repository.login, seharusnya kita mengembalikan fake answer. Nah, sedangkan si repository.login ini mengembalikan nilai HTTP response yang dimana seharusnya itu nilai real. Nah, jadi kita akan mengubah kelas login repository ini menjadi kita gunakan bisa sebagai fake response istilahnya. Jadi HTTP ini juga kita akan ganti sehingga kita bisa inject
repository ini dengan menggunakan fake HTTP dan real HTTP. Nah, biasanya seperti si kelas login block ini, kita menginjek kelas repository ke dalam constructor si kelas login block. Nah, untuk mempermudah injection dalam kelas, kita akan menggunakan dependency injection yang bernama getIt. Nah, jadi si getIt ini bisa kita gunakan untuk menginjek sebuah variabel atau kelas ke dalam kelas tersebut tanpa menghiraukan dependensinya sendiri, apakah baik itu di constructor maupun di method dan lain-lain. Jadi kita akan install dulu si getIt ini. Kita install dulu. Oke, seperti ini ya. Oke. Nah, biasanya kan seperti ini. Kita set inisialisasi login repository. Kita inisialisasi dengan HTTPX misalkan ya. Seperti ini kan. Lalu kita set di sini sebagai HTTPX. Nah, seperti ini. Nah, untuk menghilangkan konstruktor ini, kita akan buat satu variabel yang bernama HTTP client, HTTPX misalkan, yang di set dengan menggunakan dependency injection dengan getIt. Nah, untuk inisialisasi pertamanya, kita lihat dulu si getIt ini. Ketika kita membutuhkan sebuah instansiasi sebuah kelas, di sini kita ada beberapa function di mana misalkan HTTP itu sebuah singleton, maka kita bisa meregister HTTP ini menggunakan register singleton menggunakan getIt. Seperti ini ya. Kurang lebihnya kita coba langsung saja. Jadi di kelas main di paling atas, kita lihat dulu. Di kelas main ini, kita akan menggunakan global variable untuk mengset si getIt ini. Jadi kita akan panggil getIt.instance. Seperti ini ya. Lalu kita akan inisialisasi untuk si HTTP barusan sebagai real class-nya di dalam sini. Nah, kita akan menginisialisasi si HTTP barusan menggunakan getIt. Nah, di sini ada register. Nah, di sini banyak kan pilihannya. Tapi karena kita akan menggunakan si HTTP ini sebagai singleton, jadi kita akan tambahkan menggunakan register lazy singleton. Oke. Lalu kita masukkan type-nya HTTP client. Kita tambahkan dari sini ke dalam sini. Oke, seperti ini ya. Kita kembalikan nilainya HTTP client. Oke, seperti ini. Client. Oke. Nah, sekarang kita bisa nambahkan di dalam si login repository ini menggunakan getIt dengan type HTTP client. Oke, seperti ini ya. Jadi ketika kita akan menggunakan real class, kita sudah gunakan inisialisasinya di dalam si kelas main ini. Nanti kalau kita ingin menggunakan mocking, kita akan menggunakan mocking di dalam si login block test barusan. Oke, jadi kita akan ganti yang tadi sudah HTTP kayak gini menjadi HTTPX seperti ini. Nah, untuk responnya yang ada di sini, kita akan ganti dengan menggunakan myResponse yang sudah kita buat. myResponse dengan null type untuk mengecek bahwa result yang dikembalikan ini sudah kita siapkan. Jadi ini akan kita bungkus lagi HTTP post-nya. Kita akan kembalikan HTTP.response dengan result
seperti ini ya. Lalu kita di sini await karena si HTTP post ini asinkronus, dan kita tambahkan async di dalam functionnya seperti ini. Nah, jadi kita akan cek jika resultnya itu dengan status 200, jika berhasil. Nah, jika status code-nya itu 200, kita akan map value dari si resultnya itu ke dalam map ini. Kita set, misalkan my body, kita decode dengan menggunakan JSON decode result.body-nya. Oke, seperti ini ya. Lalu kita set ke dalam my response. Si my response ini sudah kita set sebelumnya di dalam login, jadi berisi dari code response-nya. Lalu ada message dan data dari result si loginnya. Oke, seperti ini. My response dengan type-nya user, my response, lalu my response dot from JSON, seperti ini ya. Lalu masukkan kita my body dengan decode si user dot from JSON. Oke, seperti ini ya. Lalu kita akan cek lagi respon dari my response code ini. Karena respon dari login itu biasanya kalau requestnya berhasil, tapi misalkan username dan passwordnya salah, nah itu kita akan kembalikan menjadi nilai 0 di sini. Jika berhasil, kita akan kembalikan nilai dari my response seperti ini. Nah, untuk menghindari error yang tidak kita prediksi, maka kita akan bungkus semua line yang ada di dalam login ini dengan menggunakan try and catch. Seperti ini. Kita bungkus dan kita set menggunakan return null saja jika ada error yang tidak terprediksi. Sebenarnya bisa kita maintain dengan menggunakan type exception, tapi untuk menyederhanakan kita akan kembalikan nilai null saja seperti ini. Nah, lalu kita akan set kita akan ganti si HTTP response ini dengan menggunakan my response yang ada tadi, my response dengan nullable. Lalu di sini akan kita cek jika resultnya itu enggak sama dengan null, maka kita akan menyimpan token. Nah, ini kita hapus saja parsingannya. Oke. Jadi di sini kita langsung saja ini hapus. Jadi kita ketika berhasil langsung kita save ke dalam token. Lalu kita akan tambahkan ini bukan di sini. Bukan di login controller. Sorry. Seharusnya di login block. Nah, yang ini. Kita ganti menggunakan my response dengan nullable. Lalu kita cek resultnya itu tidak sama dengan null. Jadi parsingan yang ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Oke. Kita set result. Jadi si login controller ini sudah kita nggak pakai lagi, jadi kita hapus saja. Oke, seperti ini. Jadi ketika berhasil, emit succeed. Jika gagal, emit error. Oke, kita kembali lagi ke si login block test. Oke. Nah, jadi di sini kita akan memanggil login repository.function login yang dimana kita akan fake answer-nya dengan menggunakan feature my response dengan value-nya itu my response. Jadi seolah-olah si function login ini mengembalikan respon sukses. Seperti ini ya. Misalkan datanya itu kita set dengan menggunakan user. Misalkan token, kita kembalikan tokennya. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu code-nya, code di sininya kita set 0 karena berhasil.
Oke, seperti ini ya. Sorry, ini nggak usah ya harusnya. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita men-setup stub, lalu kita inisialisasi bloknya, lalu kita tambahkan action dari si operasinya untuk menguji si blok test ini. Kita akan tambahkan satu atribut yang bernama egg, lalu kita masukkan inisialisasi variabelnya, lalu kita akan memanggil menggunakan event block add login submit, seperti ini ya. Nah, terakhir kita akan tambahkan expected result-nya di sini. Oke. Expected result-nya kita cek secara berurutan. Jika kita lihat, kita close dulu. Di login block ini, yang pertama itu selalu dieksekusi untuk emit loading. Nah, selanjutnya akan kita emit untuk status sukses. Karena kita buat skenario untuk suksesnya. Jadi di sini kita akan tambahkan login state dengan statusnya itu login status loading. Oke. Nah, selanjutnya setelah state-nya loading, pada saat kita sedang mengeksekusi function login ini, di skenario berhasil kita akan tambahkan expected result-nya dengan login state, di mana statusnya itu berhasil. Seperti ini ya. Oke, kita coba saja. Seperti biasa, klik kanan, run test in coverage. Karena kita belum set dari value, coba kita set ya. Kita set dulu, kita kembalikan nilainya. Kalau misalkan kita set sebagai misalkan email controller, teksnya kita set sebagai near one. Coba ya. Near one 1 dan passwordnya 123. Kita coba lagi. Apakah berhasil? Nah, berhasil. Ternyata memang nilai dari si controller yang kita set di dalam blok itu harus kita set dulu agar menghindari nilai null atau apalah sehingga menjadikan si tes ini menjadi error. Oke. Selanjutnya kita akan menguji lagi di state yang mana terjadi error. Line ini sudah kita tes. Oke. Nah, ini belum kita tes untuk terjadi errornya. Jadi di sini kita akan buat lagi test case menggunakan block test. Kita kopikan saja biar cepat. Emit loading error when login failed. Seperti ini. Oke. Lalu di sini kita akan set kalau misalkan nilainya itu, ini kan my response ada nih di repository untuk skenario sukses. Nah, jika skenario-nya gagal, misalkan username atau passwordnya salah. Jadi kita akan buat seolah-olah si nilainya itu null. Jadi di sini kita akan set null. Oke, sebentar. Betul. Null. Oke, seperti ini ya. Jadi pada saat memanggil function login, kembalikan nilai null untuk mengindikasikan kalau misalkan ini tuh passwordnya salah. Misalkan kita ganti seolah-olah salah, padahal sudah di mock untuk menggunakan stub response-nya. Jadi di sini kita akan ganti dengan state-nya error. Oke. Kita jalankan lagi run test with coverage. Oke, sudah berhasil ya. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan uji untuk di sini
Kalau ada error yang tidak diinginkan, misalkan repository ini mengembalikan nilai exception atau mungkin apa yang kita tidak duga. Jadi kita akan cek dengan menggunakan block test lagi. Kita set di sini. Misalkan block test emit loading error when result unexpected misalkan. Jadi di sini kita akan ganti then answer dengan menggunakan then throw. Oke, seperti ini ya. Kita akan throw exception. Misalkan unexpected error occurred. Oke, seperti ini ya. Jadi pada saat kita submit akan terjadi error pada saat exception terjadi. Oke, kita jalankan lagi tesnya. Oke, berhasil ya. Jadi kita sudah menggunakan 3 test case untuk menguji si halaman login block ini. Nah, bisa kita lihat login block ini 94% line covered. Kurangnya di dalam sebenarnya ada satu lagi nih. Set preference kita bisa mock dengan menggunakan mock class juga. Jadi si set preference ini bisa kita mocking dengan menggunakan mocking class. Misalkan jadi si set preference ini akan kita ganti dengan menggunakan yang namanya utility untuk instansiasinya. Jadi pertama kita akan mengganti get instance ini ke dalam dependency injection menggunakan si get it yang tadi kita gunakan. Jadi kita akan mengganti dan menambahkan satu kelas baru yang bernama, misalkan di sini saya beri nama set preference util. Oke. Nah, si set preference util ini tujuannya kita gunakan untuk mengambil dan menerima value dari si set preference. Jadi akan kita buat satu kelas set preference util, lalu kita masukkan, kita tambahkan dulu satu variabel set preference di sini, lalu kita tambahkan di set preference. Oke, seperti ini ya. Nah, lalu kita buat satu konstan untuk mengunci key dari si token yang kita set barusan di dalam login. Misalkan di sini saya set sebagai token. Lalu kita tambahkan satu annotation visible for testing. Oke. String get token. Lalu di sini kembalikan return shared preference get string si token key-nya. Jika kosong kita set 0. Oke. Lalu kita set juga untuk set tokennya. Kita return set preference set string token key. Oke. Dengan value-nya token ini. Oke. Lalu kita akan ganti si set preference ini yang ada di dalam si block dengan menggunakan set preference util tadi. Nah, untuk menginjek si login block si set preference ini ke dalam login block,
kita akan menggunakan getIt, jadi tanpa menginjeknya ke dalam constructor. Jadi di sini saya akan membuat satu variabel baru, final set preference util. Di sini getIt, lalu set preference util. Oke. Seperti ini ya. Jadi di sini kita akan ganti untuk memanggil set preference yang ada di sini dengan set preference util dot set token. Nah, result dot data token, jika 0 kita set kosong, seperti ini ya. Nah, karena set token ini asinkronus, jadi kita akan tambahkan await. Lalu kita akan cek jika tokennya itu tersimpan dengan baik. Is token save, seperti ini ya. Nah, di sini akan kita tambahkan satu kondisi lagi. Jika tokennya tersimpan seperti ini, maka emit success. Nah, jika gagal tersimpan, kita akan tambahkan logic baru, emit error. Seperti ini ya. Oke. Nah, jangan lupa kita akan menginjek si set preference util ini di dalam root main class ini. Jadi kita akan tambahkan di sini getIt register regis singleton juga dengan type set preference util. Kita akan kembalikan nilainya return set preference util. Nah, untuk real class-nya kita masukkan si nilai fraps ini yang sudah kita inisialisasi di sini. Kita masukkan di sini. Oke, seperti ini ya. Oke. Kita kembali lagi ke dalam si login block untuk menguji si set preference yang barusan. Jadi diharapkan code coverage-nya itu 100%. Jadi kita akan tambahkan satu mocking class baru untuk si set preference util barusan. Kita akan buat satu kelas mocking mock set preference util yang mengextend mock dan mengimplement set preference util ini. Oke. Lalu kita akan buat satu variable late untuk set preference util. Lalu kita setup di sini. Oke, set preference util, mock set preference util. Nah, jangan lupa pada saat kita melakukan pengujian di dalam si menggunakan getIt, kita perlu mereset objek yang kita sudah register di dalam getIt. Caranya dengan menggunakan kita await, kita getIt.i.reset. Seperti ini ya. Nah, kita akan set sebagai asinkronus di sini. Oke, jadi kita akan mereset objek yang ada di dalam getIt sehingga tidak ada objek yang terregister. Lalu kita kosongkan si set preference-nya dengan menggunakan set preference. Lalu ini kenapa ya? Yang ini set preference, set mock initial value-nya kosong untuk melakukan pengujian. Lalu akan kita tambahkan getIt sebagai instance kelasnya. Oke. Lalu kita akan register yang tadi di main itu kita gunakan real class dari set preference. Nah, sekarang kita akan menggunakan mocking class untuk si set preference utilnya.
Kita akan register singleton di sini. Register singleton dengan type set preference util. Di sini kita masukkan si set preference utilnya. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan kembali ke test case untuk menambahkan coverage pada saat kita menyimpan si token. Oke, jadi kita akan tambahkan satu blok test baru di sini. Jadi kita akan mengemit error ketika login. Ketika loginnya berhasil, tapi gagal menyimpan token. Oke, jadi di sini kita akan kembalikan sebuah nilai dan answer my response. Oke, dengan nilainya my response, lalu kita set code-nya 0 sebagai indikasi kalau berhasil. Kita misalkan gunakan user dengan tokennya, misalkan token saja. Sorry di sini. Nggak usah nih, nggak usah. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan, ini sudah error ya. Jadi statusnya error pada saat kita melakukan mocking token. Lalu apa lagi ya? Sorry, kita belum melakukan stub untuk si penyimpanan tokennya. Jadi kita akan tambahkan satu lagi stub. Jadi pada saat kita mengeksekusi line code yang ada di mana barusan, di login block yang ada di sini, set token. Nah, diharapkan pada saat set token ini kita set sebagai false, jadi responnya itu error. Seperti itu. Jadi di sini kita akan tambahkan satu stub when set preference util .set token. Kita set dengan token. Lalu kita respon dengan then answer future bool dengan value-nya itu false. Oke, seperti ini ya. Jadi pada saat line set token di dalam login block dieksekusi, kita akan mengembalikan fake response dengan nilai false untuk mengindikasikan bahwa penyimpanan pada saat kita menyimpan token itu gagal. Jadi state-nya itu menjadi error. Oke, kita coba run lagi test case-nya. Run test with coverage. Oke, berhasil ya. Nah, tetapi untuk case yang si login succeed ini gagal. Kenapa? Karena kita menambahkan satu kondisi baru pada saat si login block ini menyimpan test case-nya si set token. Oke, di sini gagal ya. Di sini. Nah, di sini gagal. Oke, jadi seharusnya kita akan tambahkan juga untuk stub pada saat si tokennya itu gagal. Berhasil harusnya ya. Kalau ini kan gagal nih. Jadi pada saat expected result-nya itu berhasil yang ada di sini, kita akan kembalikan nilai true. Nah, di sini kita set sebagai true. Lalu kita samakan tokennya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini ya. Lalu kita jalankan lagi test case-nya with coverage. Nah, berhasil. Jadi pada saat login sukses itu, logic pada saat menyimpan token ya itu berhasil, kita kembalikan nilai true.
kita juga bisa menjalankan si tes login block yang ada di dalam sini. Kita coba run test cache with coverage. Oke. Sudah ya. Berhasil semua, baik itu login block, login event, dan maupun login state testnya. Nah, jika kita lihat yang berwarna merah ini sebenarnya ada satu cache yang belum ke cover. Yang tadi barusan kita cover itu untuk menyimpan token dan loginnya berhasil. Lalu di sini ada cache-nya untuk login berhasil tapi menyimpan tokennya gagal. Nah, ini nih yang ini berarti pada saat kita menyimpan loginnya berhasil tapi tokennya gagal. Coba kita lihat lagi ya. Apa ada yang kelewat? Ini loginnya berhasil, tapi gagal menyimpan token. Ini harusnya bisa ya di sini. Login block yang ada di sini. Oke, kita coba lihat dulu apa yang kurang. Oke, 1. Kodenya 0 token. Kita coba lihat dulu ke login blocknya. Kalau resultnya tidak kosong, akan masuk ke sini. Lalu tokennya kita errorkan sebagai nilai false. Coba ini harusnya nih, ini nih. Sorry. Ini nih. Teksnya harusnya nirwan 1. Oke. Kita coba jalankan lagi run testnya. Kita coba lihat code coverage. Nah, sudah 100% ya. Kenapa ini tadi tidak tereksekusi? Karena pada saat kita melakukan stub untuk set token, si login ini seharusnya melakukan expected result dengan menggunakan username email nirwan1. Tadi barusan kita set dengan menggunakan nirwan saja. Jadi seharusnya ini errornya bukan di line yang ini, tapi ada di line yang ini. Oke, salah. Oke, sekarang sudah kita 100% kan. Jadi kita yakin kalau misalkan kode kita itu tereksekusi dengan benar dan logiknya sudah kita harapkan dengan baik. Nah, lalu untuk menguji login event ini, kita akan memindahkan si email controller ini keluar ke dalam login page. Jadi di sini kita akan tambahkan di dalam login event 2 atribut yang bernama email dan passwordnya. Jadi di sini kita akan tambahkan final string email yang ini, dan kedua passwordnya. Jadi pada saat kita mendispatch event, kita akan men-set misalkan this email defaultnya 0, lalu this password defaultnya 0 juga. Lalu jangan lupa kita akan melakukan override karena kita menggunakan executable list object. Oke, get props email dan password seperti ini. Jadi ini kita bisa hapus karena kita akan menggunakan properti dari si login submitted. Oke. Coba kita jalankan dulu ya. Apakah tercover tanpa harus kita mengubah controller yang ada di login block? Di login block di sini. Di login event ini. Kita jalankan run test with coverage. Nah, berkurang karena belum kita tes secara keseluruhan ya.
yang ini. Oke, kita akan melakukan pengujian terhadap login event tambahan. Misalkan kita set dengan with value dispatch misalkan. Kita set passwordnya, emailnya. Kalau misalkan kosong, misalkan ya, apakah bisa? Passwordnya juga kosong. Ini juga kosong. Oke, seperti ini. Coba kita lihat. Run test. Masih 42. Belum kita cover. Coba kalau misalkan kita set dengan value yang ada. Misalkan 123 email 123 email 123. Oke. Kita jalankan lagi. Oke, berarti kita akan melakukan dispatch value ke dalam login submitted dan mengubah si kelas controller ini ke dalam halaman page. Jadi di sini kita akan pindahkan email controller ini ke dalam login page yang ada di sini. Oke, seperti ini ya. Jadi kita akan dispose, jangan lupa di sini dan di sini. Nah, jadi kita akan merubah pemanggilan ini menjadi email controller biasa dan yang ini juga. Oke. Selanjutnya kita akan menerima value dari email controller dan password dari event yang di-emit barusan. Jadi di sini akan kita masukkan event.email. Dan di sini juga event.password seperti ini ya. Ini kita hapus. Coba kita jalankan lagi. Apakah tesnya masih berhasil? Nah, ini jadi error ya. Karena kita akan mengganti emit dari si value ini ke dalam si submit event ini. Jadi kita akan ganti dengan menggunakan ini, variabel dan si passwordnya. Jadi di sini kita hapus. Oke. Ini juga sama. Email, password 123. Oke, ini juga email year 1, passwordnya 123. Nah, ini terakhir. Email dan password 123. Oke. Apa masih ada error? Sudah nggak ada. Kita coba jalankan lagi test case-nya. Kita coba keseluruhan ya test case-nya. Oke, berhasil. Dan kita lihat sudah mulai ada penambahan 50%. Dan ini 93. Ini belum ke cover nih pada saat terjadi error. Coba kita lihat login block testnya untuk si berhasil tapi gagal menyimpan token. Ini sudah. Coba kita lihat lagi, kita review code-nya.
Harusnya betul ya. Kita coba lagi run. Masih belum ke cover. Coba di sini ada nggak ya? Oh enggak. Coba kita lihat lagi. Takutnya ada yang kelewat ya. Coba kita samakan dulu yang ini. 1. Kita lihat lagi. Masih 93 ya. Kita coba cek lagi. Ini kita set 1 misalkan. Masih 93. Coba kita lihat-lihat. Coba kita pastikan dulu ya. Masih 93 nih. Ada yang belum ke cover nih berarti. Di sini pindah nih. Jadi di sini kalau kondisinya itu gagal login, kita coba yang gagal login itu di login submit. Ini yang harusnya nih. Ini nih, no label. Di sini. Nah, ini. Harusnya responsnya itu enggak no label. Seperti ini ya. Nah, akhirnya ketemu. Kita coba cek lagi, jalankan run testnya. Kita cek coveragenya. Nah, sudah 100% ya. Karena respon dari si repository login ini tadi mengembalikan nilai 0. Nah, sedangkan pada saat kita menerima nilai 0, type dari my response ini nggak nullable. Jadi, masuk ke unexpected result di try and catch-nya ini. Jadi, nggak nge-cover yang lain ini. Oke. Sudah 100%. Yang ini nih yang masih belum. Yang objek propertinya. Coba kita lihat kalau misalkan langsung di copy with ya, copy with coba kita coba copy with. Tadi kan saya langsung ya. Oh, nggak bisa. Karena kalau si login state ini dia langsung nge-override si equitable. Atau kita coba memasukkan si copy with-nya itu ke dalam. Coba kita lihat. Coba ya kita masukkan copy with. Apakah bisa mengcover? Si login submit. Harusnya nggak perlu sih ya.
this password. Oke. Coba kita cek dengan menggunakan copy with email dan password. Kita copy juga. Kita run test coverage. Oh, ini harusnya dihapus nih. Karena sudah kita menggunakan set preference util. Oke, kita coba lagi ya. Oke, ini sayangnya pada saat kita mengcompare login event menggunakan props di executable, saya menggunakan konstan. Jadi line props ini nggak cover. Jadi saya hapus konstannya sehingga si line login event ini menjadi tercover. Nah, seperti ini ya. Nilainya ada email dan password. Oke, kita bisa lihat di 3 file di dalam blok ini sudah tercover 100% dan kita bisa dengan pede dan yakin untuk memastikan bahwa logic dan bisnis proses yang ada di dalam aplikasi kita sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya yang sudah kita harapkan. Oke, cukup dulu tutorial kali ini untuk belajar unit test di dalam aplikasi Flutter. Tetap semangat, terus belajar, dan jangan menyerah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam.